yang menyatakan bahwa pertunangannya dapat direkomendasikan. Selesai Itu kasih ke dari Nih, gue tungguin. Awas lo yang nggak udahan ya. Cepetan. atau yang paling ada pribadi itu sama dia. tapi kan sudah dipecat. Ngapain aku? Chat aku hampir sering banget dan telepon aku juga sering banget. Itu malam, siang, sore sering berkali-kali. Dan di sini pas dia ngechat aku itu Oktoberan lalu menelpon aku dan pernah menelpon aku video call itu nyusul dia ke pas dia lagi dinas dinas PPNS sampai saya nggak tahu itu nyusul ke sana. Dia pernah video call sama saya pakai kaos besar dan itu pun disaksikan teman saya juga. Pernah juga ngajak saya pertemuan di kota wisata dan saya menolak untuk itu. Pernah juga udah banyak banget. Dan di sini ketika saya tidak mengangkat telepon, ada ancaman SP mau di mana, mau dipindahkan di mana, gitu. Udah terlalu banyak chat sama saya, makanya saya sebagian ada di handphone saya, chatnya dan teleponnya, dan mengganggu sekali. Ketika malam, ketika siang, pokoknya sering banget. Sehari berapa kali tuh? Udah sering banget. Ketika saya nggak angkat, ada ancaman mau SP di mana, maksudnya SP itu mau pindah di mana, Dimutasi kemana gitu ya? gitu. Soalnya ancaman itu kalau nggak saya pecat. Nah, pokoknya bahasanya gitu. Sampai ada dia juga pernah chat, dia bilang aku nggak angkat, terus di sini bahasanya Padang, angkat telepon, kayak gitu bahasanya, lebih ke dia tahu kan aku Padang kali ya, jadi Padang angkat telepon. Semenjak kapan tuh Kasatpol, kan dia baru berapa tahun nih kan pejabat ya? Dari Oktober. Dari Oktober dia ngechat aku, di sini juga ada buktinya. Telepon aku terakhir itu dia nggak telepon lagi bulan Februari ya kayak udah. Terus terakhir kali kapan? Minggu-minggu ini ada? Nggak ada, Ajakan? nggak ada. Nggak berani karena udah mencuat ini kan nggak berani. Oh. Nah biar kalau telepon saya tolak otomatis karena tidak ingin mengangkat telepon dia. Oh, berarti ya hampir rutin ya? Iya. Mbak, menurut Mbak itu Pak Nesan itu mengucapkan itu di bawah di dalam kesadaran atau di bawah naungan alkohol? Enggak, sadar terus. Pasti sadar deh. Saya nggak tahu juga sadar atau tidak, tapi yang pasti sadar itu. Tapi tidak di bawah naungan alkohol atau obat-obatan gitu? Enggak. Kalau naungan alkohol setiap hari itu dia minum, tiap hari dia dapat. Tiap hari gitu. Kalau di kantor gimana Mbak? Kalau ketemu gitu Mbak? Kebetulan saya beda ini, dia di kantor, saya di Pemkot. Oh, beda area ya? Iya. Kira-kira dalam waktu dekat akan Ini karena korbannya bukan saya aja, ada 4 orang. Di sini ada rekan saya, di situ juga ada rekan saya. Kebetulan kita dipanggil buat make up masalah ini, dan di sini tidak ada yang saya tutup-tutupin, semuanya emang benar gitu. Tapi kemungkinan ada lagi nggak, lebih banyak lagi? Bisa jadi Mbak ya? Bisa jadi sih ya, tapi saya tidak mengetahui itu karena baru 4 di sini. Berarti 4 sudah banyak ya Bang ya? Oke. Ya harapan aku ya dia biar bisa diproses juga sesuai ketentuan dan undang-undang yang ada. Misalkan pelecehan itu punishment seperti apa gitu kan ininya. Maksud aku ada keadilan dari sini, dalam arti dia harus ada di situ kan udah ada kode etik ya, harus dijalankan lah sesuai prosedur yang ada gitu. Itu keinginan aku sih Bang, jangan lempeng aja begini, tidak ada tindakan gitu. Saya sangat kecewa sekali jika tidak ada tindakan. Sini kan dia udah kayak
bisa dibilang kayak zolim. Karena nggak ada yang berani speak up, kita berani speak up. Di sini kayak kita minta nuntut keadilan aja. Kenapa seperti ini dia, seorang kepala pimpinan kita, kenapa seperti ini gitu, ke anak buahnya gitu. Ya itu aja sih intinya, pengen ada keadilan dan ditindak itu sesuai. Ya harapan aku sih nonjob ya dia, dan tidak pantas dia seperti itu. Oke Mbak. Itu aja sih. Iya. intinya. Oke Mbak ya. Mbak, boleh tahu inisialnya aja Pak, huruf depannya? Mawar aja Mbak, mawar. Mawar aja Mas Ranto. Dan dia pun juga tuh, teman aku juga tuh kan. Oke Pak. Bisa cerita nggak Pak? Yang mana? Katanya ada dugaan perbuatan yang tidak menyenangkan gitu Pak. Udah ya. Ibu aja deh, ibu deh. Jangan sisi aja sisi. Biar aku masih Ya satu nggak apa-apa. Iya. Ya siapa sih Mbak? Satu. Ini dulu. Iya, iya, Pak. Saya cuma Saksi dan korban. membenarkan bahwa Panesan itu memang begitu ke perempuan gitu, tentang pelecehan verbal itu. Karena saya juga mengalami, suka di video call, suka di telepon, bahasanya pun menjerumus, nggak menghargai perempuan. Oh, suka ngirim-ngirim gambar gitu juga nggak? Enggak. Kalau ngirim-ngirim gambar enggak, dia cenderung video call, ngajak ke hotel gitu, Oke. nemenin dia ke hotel gitu. Padahal kan saya bukan anak buahnya, Ibu Linmas ya, Bu? saya Linmas. Mbak, Linmas biasa. apa yang Itu sih cuma sekali, tapi video call ke saya sih ada beberapa kali gitu. Tapi bukan masalah kerjaan, dan video call itu keseringannya malam, di atas jam 9 malam. Ya kayak gitu. Suryani, besok saya ada rapat nih di hotel daerah Jakarta. Mau nggak temenin saya gitu. Yang setahu Mbak itu ke Mbak doang atau ada yang lain-lain? Kalau saya sih dari pikiran saya, karena saya memang seorang janda ya, semua saya seorang janda, mungkin dia hanya iseng, namanya laki-laki gitu. Pikiran saya nggak yang macam-macam. Oh, dia ke orang lain begini juga kali ini apa bagaimana, nggak ada, Oh, nggak ada gitu. pikiran jahat saya. Udah sering kali Mbak. Kalau kayak gitu sih cuman sekali aja sih kalau ngajak ke hotel gitu ya, tapi di waktu berikutnya nanti udah makan belum gitu, kita makan yuk, tapi posisinya malam. Terus Saya menyangkal terus, saya ngelak terus, nggak mau. terus Karena saya udah kenyang. iya. Terus gimana Mbak bisa ketahuan kok ada yang lain-lain itu? Korban yang lain yang digitukan. Awalnya ya dari tabla teble yang Linmas dibilang tabla teble itu. Linmas dibilang tabla teble, makanya jadi bersuara gitu. Akhirnya ada korban-korban verbal itu ya. Terus hari ini mengadukan ke sini DPRD. Komisi 1 yang mengadukan sebetulnya bukan saya hanya bersaksi bahwa benar Panesan pernah seperti itu ke perempuan gitu. Nah itu kan udah nggak pantas Mbak ya bagi seorang pejabat. Nah, apa sih keinginan dari rekan-rekan korban itu? Kalau saya sih Dipecat atau di apa? gimana ya, kalau saya sih hanya mikir lebih, ya jangan kayak gitulah ke perempuan gitu. Kalau soal urusan kerja nggak pernah meminta bagaimana itu mah tergantung pimpinan atas saja bagaimana tindakannya. Kalau itu sih nggak tahu, tapi hasil tadi di dalam sih masih dalam verbal aja, nggak ada yang Pelecehan verbal ya. Di rapat tadi Kalau di rapat tadi sih cuma 4 ya. Cuma 4 orang. Kalau hasil rapat tadi apa Mbak? penekanan dari Komisi 1, penekanannya dari DPRD seperti apa? Penekanannya lebih ke bijaksana dalam jabatannya dia ya, dalam dia sebagai atasan gitu. Moral lebih dijaga gitu aja. Kurang berpihak dong ke korban teman-teman ini. Nah, mereka juga berpihak ke wanita, karena kita wanita, korbannya wanita, coba hargai
harga diri wanita gitu. Tapi nggak ada rekomendasi apa gitu dari mereka ke Selamat- BKD atau apa gitu? Oh, untuk pengaduan ke BKD sih, iya BKPSDM sih, ya. Jadi kalau ada tindakan-tindakan selanjutnya di pejabat manapun terjadi seperti itu, kita berhak mengadukan. Tadi pas rapat dibuktikan juga nggak sih pembuktiannya tadi? Buset. Kayak chat-chatannya atau video call-nya? Enggak sempat ditampilkan. Kalau DPRD ada merekomendasikan apa tadi ke BKPSDM atas pertemuan tadi? Iya, cuman ngomongnya gitu, tolong dibuka ruang untuk pengaduan pegawai-pegawai pemerintah, terutama pegawai-pegawai pemerintah gitu yang keluhan-keluhan mengenai keluhan-keluhan tempat kerjanya. Artinya nggak ada dorongan untuk